Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kesal kampungnya menjadi tempat peredaran narkoba. Puluhan emak-emak mengamuk menggerebek tempat perjudian. Sejumlah pengguna dan pengedar narkoba kabur hingga nekat masuk kubangan lumpur. Ratusan warga yang umumnya para ibu mendatangi lokasi perjudian di Medan Labuhan, Sumatera Utara. Mama menobrak pintu salah satu lokasi perjudian dan mengeluarkan meja permainan judi. Sempat terjadi ketegangan saat para emak ingin mendobrak lokasi judi lainnya. Sejumlah penjaga yang mencoba menghalangi harus pasrah saat para ibu menghancurkan lokasi ini. Warga juga membuang alat judi ke Sungai Deli yang ada di belakang lokasi tersebut. Ratusan emak-emak ini meminta polisi memberantas sarang perjudian dan narkoba di kampung mereka. Pada kasus ini, polisi menangkap 12 terduga pelaku berikut sejumlah paket narkoba. Lokasi perjudian di belakang kantor Kelurahan Pekan Labuhan ini telah lama beroperasi. Akibat adanya lokasi perjudian dan narkoba ini, warga mengaku sering kehilangan motor. Selama bertahun-tahun dibiarkan di belakang kantor lurah, tempat kampung narkoba. Jadi harapannya Bu selain dibasmi seperti apa Bu? Ya dibasmi lah Pak, dingdong narkoba nggak, dingdong narkoba karena dingdong ikan nggak ada, narkoba nggak ada, dihabiskan lah Pak. Udah lama nih Bu? Udah lama bertahun. Warga sering menggerebek lokasi ini, namun perjudian dan narkoba tetap berjalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, 4 hari hilang seorang remaja ditemukan tewas di sebuah kebun di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan tertutup daun singkong. Keluarga mengenali dari pakaian dan jaket yang dikenakan korban. Warga digegerkan dengan temuan sesosok mayat remaja tertutup daun singkong di tengah kebun di Sukowilangun, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban ternyata adalah AP, remaja berusia 13 tahun warga desa setempat yang hilang sejak 4 hari lalu. Maya dikenali keluarga dari pakaian dan jaket yang masih dikenakan korban. Jasad korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Terakhir korban pamit pada keluarga ke warung kopi bersama 2 temannya yang berada di dekat lokasi temuan mayat korban. Sejak itu handphone korban tidak bisa dihubungi. Keluarga terakhir melihat korban ini kapan, Pak? Ya hari Kamis jam 10. Itu kemana dia katanya? Dia keluar, setiap hari kan nongkrong di situ, di warung-warung di pasar itu. Itu namanya janjian di situ, Tommy datang. Di situ adiknya belum datang, belum nyampe. Setelah jam 10, Tommy-nya pulang, adiknya datang ke situ. Untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban. Jadi masalah penyebab kematian, masalah tidak benar tidak itu setelah kami mendapatkan hasil dari hasil otopsinya. Selain masih lengkap barang-barang korban yang digunakan untuk pergi ngopi, pakaian seperti biasa dan pakaian masih lengkap. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan jaringan narkoba di Lapas Kasongan, Kalimantan Tengah oleh polisi sempat diwarnai penolakan petugas. Bahkan video penolakan petugas lapas sempat viral di media sosial. Keributan antara polisi dan petugas lapas karena kesalahpahaman. Ini bukan lapas sama kalian ini siapa? Mana komandanmu? Kamu koordinasinya di sini. Kamu koordinasinya? Iya kok, dirawat saudara. Iya kok, lihat kau ya. Iya kok. Saya tandai. Tim dari Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah tidak bisa masuk ke Lapas Kasongan karena petugas tetap mengunci pintu. Polisi mendatangi Lapas Kasongan untuk memeriksa narapidana yang diduga mengendalikan narkoba. Rekam. Nanti kita laporkan ke media ya. Ini kami dari Polda dihalang-halangi masuk ke Lapas Kasongan untuk memeriksa lapas narkotika. Petugas lapas tetap tidak membuka pintu untuk polisi masuk ke ruang tahanan. Video amatir ini sempat viral di media sosial.
Dari CCTV dalam lapas setelah polisi masuk terlihat 2 sipir mendapat tindakan kekerasan dari polisi yang akan melakukan pemeriksaan. Namun yang dilakukan polisi diduga karena sebelumnya petugas lapas tidak membukakan pintu. Pihak Polda Kalimantan Tengah dan Kemenkumham telah melakukan pertemuan setelah video viral di media sosial. Keributan yang sempat terjadi karena adanya kesalahpahaman. Yang satu karena aturannya harus dilaksanakan, yang satu ingin cepat. Itu aja. Tapi itu cuma berjalan 5 menit, habis itu clear. Terbukti dengan 5 menit kemudian yang bersangkutan dibawa ke Polda. Ya, dengan barang bukti yang ada, ya, walaupun sebagian sudah rusak. Hanya miskomunikasi kecil saja. Satu sisi petugas saya ini memang anak baru yang mungkin saklek dalam ini, harus dia melapor ke atasannya, padahal saya sudah menyampaikan agar segera dilakukan koordinasi, tapi karena pemahaman dia harus melapor ke atasannya langsung, itu komandan jaga, disitulah muncul sedikit gejolak. Tapi seperti yang disampaikan, tidak sampai 5 menit sudah clear Pak, dan sudah berjalan seperti biasa, seperti kami ada sekarang ini. Pemeriksaan polisi di lapas kelas 2 Kasongan untuk memeriksa seorang narapidana yang diduga mengendalikan peredaran narkoba. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 pengedar narkoba yang mengaku dikendalikan narapidana dari dalam lapas. Polisi telah mengamankan 2 pengedar narkoba dengan barang bukti paket sabu. Tim Liputan iNews melaporkan. Waspada pelaku jambret mengincar handphone dengan korban anak-anak. 3 komplotan pelaku jambret merampas handphone seorang bocah anak pemilik warung. Aksi penjambretan terekam CCTV. Komplotan jambret berjumlah 3 orang mendatangi sebuah warung di Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Berpura-pura hendak membeli rokok, satu pelaku segera turun dan mengambil HP yang sedang dimainkan anak pemilik warung. Pelaku pun segera kabur bersama 2 temannya yang menunggu di motor. Pada kasus ini, 2 pelaku tertangkap di kawasan Sukarami. Jerry Saputra 17 tahun dan Alvendi 21 tahun nekat melakukan aksinya hanya untuk membeli sabu. HP dijual seharga Rp500.000. Sebelum beraksi, komplotan ini memantau sasaran terutama anak-anak yang sering menggunakan HP di depan rumah atau di pinggir jalan. Satu pelaku residivis dan telah beberapa kali beraksi. Apabila ada warung ya, mereka turun pura-pura membeli, kemudian selain membeli, mereka melihat ketika ada orang warung ataupun anaknya atau keluarga atau saudaranya berada di main handphone, maka langsung diambil paksa. Polisi kini memburu 1 pelaku lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Memanfaatkan situasi sepi, 2 pria mencuri spion mobil mewah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Spion diambil saat mobil diparkir di depan rumah pemiliknya. Aksi pencurian terekam CCTV. Setelah memantau situasi, 1 pelaku turun dari motor dan langsung menggasak sepasang spion mobil mewah yang terparkir di Jalan Raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wajah pelaku terlihat jelas di rekaman CCTV. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur spion mobil korban. Dia, pacar saya ngelihat, wah kok spionnya udah nggak ada. Langsung kita semua sisi rumah tuh panik, kita nge-playback. Ya udah benar, ternyata ada malingnya, ketahuan juga mukanya, cuma memang belum diproses lanjutin, tapi udah ke Polsek Polda juga. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Kasus pencurian spion mobil ini telah dilaporkan ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang warga Kalisari, Jakarta Timur kehilangan burung bernilai jutaan rupiah. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi di sekitar lokasi. Seorang pria terlihat melakukan aksi pencurian burung pada sebuah toko bahan bangunan di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Dengan cepat, seekor burung bernilai jutaan rupiah berikut kandangnya dibawa pelaku.
Pelaku membawa seekor burung murai batu Medan bernilai 4 juta rupiah saat penghuninya sedang beribadah. Burung tersebut sudah sering mengikuti kontes. Aksi pencurian di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini sering terjadi. Pagi ya jam 4. Terus di sini juga mungkin lagi sholat subuh gitu, terus itu juga nggak sengaja kebuka gitu. Terus di sisi lain juga ada yang tidur juga, jadi ya mungkin dia masuk, ada lowongan masuk, dia masuk gitu. Korban segera melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, berbekal sikat gigi, 4 tahanan narkoba Polres Lumajang, Jawa Timur kabur membobol tembok. Namun otak tahanan yang mengajak kabur justru tertinggal karena berbadan besar sehingga tidak muat untuk keluar. Para tahanan nekat kabur karena diancam akan dibunuh. Empat tahanan narkoba Polres Lumajang ini ditangkap polisi di sejumlah tempat berbeda setelah membobol tembok tahanan dan tembok rumah warga. Para tahanan kabur selama 1 pekan dan bersembunyi di sekitar tempat tinggalnya. 4 tahanan membobol tembok dengan sikat gigi, mengikuti kabur karena diancam tahanan lain. Disuruh Majei. Oh, jadi dia diancam oleh Majei. Kalau nggak kabur, mau dimatikan di dalam sel. Nah, kalau dia kabur, dia akan menjadikan anggota Majei di luar. Jadi pada saat kabur, Majei bisa kita amankan. Akhirnya yang keempat ini sudah ketiganya berkabur, tinggal terakhir Selamat. Ya, Selamat ini yang menjadi bukan otak, tapi yang dapat pressure antara dari Majei. Otak tahanan yang kabur ditangkap polisi saat berusaha keluar dari tembok. Majei ini karena badannya terlalu besar, pada saat mau pengeluaran sudah dicegah pada anggota jaga, akhirnya dia tidak bisa kabur. Jadi sudah diamankan juga. Kronologis dia melarikan diri melalui penjara seperti apa, Dan? Diantaranya, Dan? Ya, dengan membobol dinding, untuk kelanjutan modusnya tidak bisa kita utarakan karena nanti menjadi suatu pelajaran bagi yang lainnya. Para tahanan yang kabur kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus narkoba yang menjerat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat bersepeda di jalan raya. Seorang pesepeda tewas tertabrak truk tanah di Jalan Raya Cisoka, Tangerang, Banten. Sopir truk yang kabur berhasil ditangkap polisi. Seorang pesepeda tewas tertabrak truk bermuatan tanah yang melaju kencang di Jalan Raya Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Detik-detik kecelakaan maut ini terekam CCTV. Kecelakaan terjadi saat korban Usman menuju pasar tradisional Cisoka untuk berbelanja. Sepeda korban diserempet truk yang mencoba menyalip. Ada bawa tanah, lagi jalan nyantai, langsung diserempet. Pak, pengendara sepeda itu dari arah mana mau kemana dia, Pak? Kalau dia katanya mau ke Cisoka, mau ke pasar, mau beli belanjaan. Karena kan dia itu tuang bubur. Tuang bubur? Iya, tuang bubur. Usai olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban dibawa ke rumah sakit. Sementara sopir truk yang kabur telah ditangkap polisi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.